Halo semua para kotakers yang berbahaya, maksud saya bijaksana. Bertemu lagi bersama saya Sojoy. Dan kali ini saya akan merangkum film berjudul Cold Ace yang dirilis di Korea Selatan. Walaupun Korea terkenal dengan filmnya yang romantis, percintaan, dramatisasi, tapi yang ini berbeda, yang dimana kita akan membahas film bertemakan para anggota detektif menangkap perampokan profesional yang cerdas. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Di awal film, kita melihat wanita muda sedang mengamati bapak-bapak berkacamata di dalam kereta yang sama. Di saat bersamaan terlihat seorang pria berbeda bernama James. Dia mendapat telepon masuk dari seorang customer yang memesan makanan kepada James untuk diantarkan ke kantornya. Lanjut ke bapak-bapak kacamata. Ketika si bapak-bapak mengetahui sedang dipantau oleh wanita muda tersebut, dia pun langsung menjatuhkan korannya, lalu menabrak wanita yang lewat di hadapannya. Di sisi lain, James yang akan mengantar pesanan makanan tadi berjalan melalui pintu exit gedung tersebut. Namun, karena terdengar suara security tengah berpatroli, James pun memutuskan turun ke basement. Ketika dia melihat seorang karyawan memarkir mobil dengan terburu-buru, dengan cerdiknya James menunggu arah matahari mengenai CCTV yang membuat rekaman terhalang cahaya matahari. Mengetahui hal itu, dia pun langsung menyelinap masuk ke mobil tersebut dan menaruh botol minum berisi bensin, lalu mensabotase kabel mobil. Bisa disimpulkan bahwa dia akan meledakkan mobil tersebut. Terlihat di ruang tunggu bank yang akan segera tutup, seorang pria yang tidak disebutkan namanya mendapat telepon masuk dari James. Di tempat berbeda, nampak wanita muda tersebut masih terus mengintai kemanapun si bapak kacamata itu pergi. Pria kacamata itu pun menulis sesuatu di sebuah kertas fax telepon umum. Di saat bersamaan kita melihat James yang sudah berada di atap tersebut. Adegan berpindah ketika di mana pria gemuk, kita panggil saja Maman, membeli air di Alfamart. Namun ketika dia mencari uang pas, kasir menganjurkan untuk membayar menggunakan kartu ATM saja. James yang sedang berada di atap memantau situasi jalan raya yang saling terhubung dengan Maman dan terhubung juga dengan orang-orang di dalam mobil seberang jalan yang dilengkapi senjata laras panjang. Bisa disimpulkan bahwa mereka semua dan orang yang menunggu di ruang tunggu bank tadi akan merampok bank tersebut yang diketuai oleh si James, dan mobil pun meledak. Kemudian pemadam kebakaran serta kepolisian pun melintas untuk mendatangi TKP ledakan tersebut. Bisa disimpulkan juga bahwa mereka sengaja meledakkan mobil karyawan tersebut untuk mengalihkan pihak kepolisian. Para perampok pun langsung bergegas melancarkan aksinya. Mereka mengancam para pegawai, menghancurkan sisi ruangan, mengambil harddisk rekaman CCTV, dan mengancam GM di sana untuk membongkar brankas bank tersebut. Namun, terlihat satu orang dari mereka mengambil uang yang bukan termasuk target rampokan, dan itu melanggar kesepakatan awal, yang membuat mereka terlambat dan keburu ketahuan oleh pihak kepolisian. Lalu James menyuruh Maman untuk menghalangi laju polisi yang tengah mengejar mereka. Di tempat lain, si bapak kacamata akhirnya menghampiri wanita muda tersebut dengan berpura-pura mengenalnya, lalu mengatakan kepadanya, "Mengapa dari kemarin kamu mengikutiku sampai 3 tempat berbeda?" Lalu memberitahu kepada wanita muda tersebut tentang cara memantaunya yang selama ini kurang rapi. Dan di sini bapak kacamata memberitahu identitas dirinya. Dia adalah Hwang Jeong, anggota BIN, Badan Intelijen Negara, bagian ketua operasional. Kemudian Hwang Jeong mengetesnya dengan menanyakan runtutan kejadian pemantauan yang selama ini wanita itu lakukan. Wanita itu pun menjelaskan secara detail runtutan kejadian tersebut dan memberikan lapisan kertas fax yang ditulis Hwang Jeong.
Lalu ia menanyakan keberadaan koran yang ia jatuhkan di kereta kepada wanita muda tersebut. Si wanita itu pun tidak bisa menjawab. Dan Huang Zhong mengatakan tentang pengamatannya yang buruk. Kemudian Huang Zhong menceritakan kejadian sebenarnya. Si wanita mengatakan, "Apakah saya gagal?" Huang Zhong menjawab, "Kau masih cukup efektif." Lalu beranjak pergi. Ketika wanita itu memperjelas bekas tulisan Huang Zhong, tertulis, "Besok datang untuk bergabung dengan kami." Adegan berpindah ketika malam hari. James datang lalu menghajar, melakban anak buahnya yang melanggar peraturan dari James. James mengatakan, "Dulu karena ulah yang sama seperti ini, aku dipenjara selama 10 tahun. Kemudian James datang ke tempat pencucian uang. Bagi kalian yang belum tahu maksud dari pencucian uang, sederhananya uang 100.000 ditukarkan menjadi nilai uang yang lebih kecil. Di keesokan harinya tim Bin melihat si Maman rekam CCTV jalan dan CCTV Alfamart. Di sisi lain, wanita kemarin datang dan langsung diwawancara dengan ketua tertinggi Bin. Singkat cerita, dia pun diterima bergabung bersama mereka. Lalu Huang Zhong memperkenalkan wanita tersebut. Dia bernama Ha Yunju. Singkat cerita, mereka semua bergegas beroperasi menjalankan misi pengintaian kasus perampokan kemarin. Huang Zhong menempatkan elang mengintai ke selatan, ayam mengintai ke utara, ular menyamar menjadi pedagang tahu bulat, rakun berpatroli menggunakan motor, monyet mengintai area persimpangan jalan. Singkat cerita, malam tiba, namun mereka masih belum menemukan keberadaan Maman. Pada suatu malam, James menyuruh anak buahnya untuk mengambil data-data milik mereka yang tersimpan di berangkas sebuah gedung dengan terlebih dahulu menghack kelistrikan sekitar gedung di sana. Atas kejadian tersebut membuat Bin kehilangan jejak dan identitas mereka, yang membuat si nyonya besar murka. Terlihat James datang kembali ke tempat pencucian uang lalu mengatakan kepada Babe tentang rencana perampokan James selanjutnya. Si Babe berkata untuk bermain bersih dan jangan meninggalkan jejak apapun. Si Babe yang sebenarnya sudah mengetahui James dalam masalah besar karena perampokan bank yang lalu berantakan, meminta padanya untuk jangan datang ke sini lagi. Tidak lama Babe mendapat telepon dari orang misterius yang mengatakan intinya memberikan pelajaran kepada James karena kecerobohan yang dilakukannya berakibat fatal. Di saat James beranjak pulang, tiba-tiba muncul orang tak dikenal berusaha mencoba membunuhnya. Perduelan pun terjadi. Di dalam perduelan, James yang hampir saja terbunuh, pada akhirnya orang yang berusaha membunuh James pun tewas. Kemudian dia kembali lagi ke Babe. Babe pun membuka lacinya. Lalu James mengambil map tersebut. James juga meminta kepada Babe bahwa ini untuk terakhir kalinya. Saat tiba di rumah, James mendapat telepon dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan sudah menyiapkan paspor untuk James. Pada suatu hari, Huang Zhong tengah jengah karena pencariannya tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Kemudian dia mendapat ide baru dari Ha Yunju. Ha Yunju mengatakan, jika kita selama ini berfokus memantau daerah tanpa CCTV, maka menurutnya kita harus mengecek di tengah-tengahnya yang belum sama sekali kita telusuri. Karena ide itu cukup masuk akal, Huang Zhong pun menyetujui ide tersebut. Di malam harinya mereka pun mengatur strategi untuk menelusuri tempat tersebut. Dan Huang Zhong pun menempatkan Hu Yunju menjadi komando pencarian kali ini. Di saat pencarian, Hu Yunju secara tidak sengaja melihat Maman sedang berjalan menuju arah pasar kemis. Dia pun langsung menginfokan hal tersebut kepada seluruh jajaran. Kemudian Huang Zhong mengarahkan elang dan ayam untuk membantu Hu Yunju. Namun di saat elang dan ayam akan berpapasan dengan Maman, tiba-tiba sebuah troli es menghalangi jalannya, yang membuat wajah Maman tidak dikenali elang dan ayam. Kemudian Rakun pun menginformasikan kepada Tupai kemungkinan 50% keberadaan Maman sedang jajan di Alfamart. Dengan cepat Tupai tengah menyamar menjadi kasir Alfamart tersebut. Setelah Maman selesai jajan di Alfamart,
Huyunju mengambil alih kembali pengintaian di mana lokasi si Maman tinggal. Ketika ingin memasuki lift, tiba-tiba si Maman mencurigai gerak-gerik Huyunju. Saat di dalam lift, Huang Zhong menyuruh Huyunju memencet tombol paling atas, lalu menyuruhnya untuk berpura-pura mengambil sesuatu dan melemparkannya ke depan pintu lift. Maman yang sedang berjalan menuju pintu kamar apartemennya tiba-tiba menoleh ke belakang. Huyunju pun mengetahui nomor kamar Maman. Lalu Wang Zhong mengatensikan Huyunju untuk serah terima dengan Tupai. Tupai pun mengambil sidik jari yang sebelumnya telah ditekan oleh si Maman, kemudian memasang kamera tersembunyi menggunakan bungkus rokok Dunhill bekas di beberapa bagian apartemen tersebut. Di adegan lain, James mengatensikan anak buahnya untuk merencanakan perampokan baru yang bertarget ke gedung pasar saham. Di saat malam, Huyunju melihat seorang wanita keluar dari kamar si Mama yang membawa bungkusan sampah, lalu membuangnya di tempat sampah basement. Tidak berapa lama, Huyunju membawa sampah tersebut untuk mencoba menemukan informasi si Maman. Singkatnya, ia menemukan susunan kertas sudoku yang telah terpotong dalam beberapa bagian yang diduga adalah sandi-sandi rencana komplotan tersebut. Di keesokan paginya, jajaran kantor mencetak kertas tersebut dan mencocokkan nomor-nomor di setiap barisnya. Singkatnya, mereka pun menemukan baris angka yang cocok dengan alamat IP gedung pasar saham. Itu artinya mereka akan merencanakan perampokan di gedung tersebut. Di suatu hari, si Maman secara kebetulan menaiki mobil anggota BIN yang menyamar menjadi supir taksi. Tim BIN pun segera bergegas lebih awal ke sebuah pabrik kosong tempat tujuan si Maman, lalu memotret wajah-wajah orang yang akan menyusul masuk dan mencocokkan kesamaan ciri-ciri buronan. Kemudian memasang CCTV bersuara di atas exhaust dan memasang CCTV di sudut jendela yang secara otomatis pembicaraan mereka pun tersadap oleh seluruh jajaran BIN. Lalu Nyonya Besar mengatakan kepada bagian CCTV kantor, apakah handphone yang tergeletak di meja mereka terhubung? Ia menjawab, tadi handphone itu sempat hidup, kemudian mati kembali. Tapi aku yakin di balik telepon tersebut ada seseorang yang mengatur rencana mereka. Nyonya Besar pun mengatensikan seluruh jajaran untuk mencari ketua dari komplotan tersebut. Ketika James sedang berjalan, dia menyadari bahwa dirinya sedang diintai. Di saat James berada di atap dan melihat anak buahnya sudah terdeteksi keberadaannya, James pun langsung menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya untuk membatalkan rencana perampokan tersebut. Tim BIN pun meminta bantuan polisi untuk membuat jebakan dan menutup jalan sementara di setiap persimpangan lampu merah. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara anak buah James dengan pihak kepolisian. Terlihat satu mobil buronan terkena jebakan ranjau dan menewaskan satu orang yang ada di dalamnya. Di tempat berbeda, satu mobil buronan tertabrak pembatas jalan flyover yang langsung terkepung oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, James yang mengetahui handphonenya sudah tersadap langsung membuang handphone tersebut ke dalam comberan. Terjadi aksi tembak menembak dengan pihak kepolisian. Dua buronan yang berusaha melarikan diri, satu buronan tertembak di kaki dan si Maman tewas terjatuh saat polisi menembak tali yang mereka gunakan. Alhasil dua buronan tewas, 4 lainnya tertangkap. Di tempat berbeda, James mengetahui seseorang sedang membuntutinya dari belakang. Huang Zhong yang menyadari pengintaiannya telah diketahui James, ia pun menyuruh Huyunju untuk melanjutkan pengintaian tersebut. Si Tupai yang menyamar sebagai polisi lalu lintas dan merasa lebih dekat posisinya dengan James berinisiatif untuk menegurnya yang salah saat menyeberang jalan. Tupai pun menanyakan KTP milik James. James berkata, "Maaf, tunggu sebentar." Selang beberapa saat, Tupai mengatakan untuk menyebutkan kartu identitasnya saja sebagai catatan. Seketika James terdiam dan menatapnya, lalu menusuk leher si Tupai. Tidak berapa lama, Huyunju dan Huang Zhao menghampiri Tupai. Nyonya Besar mengatakan ambulan akan segera datang. Namun naas, saat di rumah sakit, nyawa Tupai tidak tertolong.
Di kamar jenazah, nyonya besar yang nampaknya tidak bersemangat lagi untuk menangkap James mengatakan kepada Huang Jeong, di kamera pengawas nihil, analisa data juga tidak ditemukan, menghilang begitu saja, dan sepertinya aku tidak berpikir lagi untuk mencarinya. Terlihat Hu Yunju tidak mengangkat telepon dari Huang Jeong, seperti sudah tidak bersemangat lagi untuk menangkap James. Huang Jeong pun memutuskan resign dari pekerjaannya. Di suatu hari ketika Yunju berada di kereta, tiba-tiba dia mengingat perkataan Huang Jeong saat pertama kali bertemu, dan tanpa sengaja dia melihat James berada di kereta yang sama. Di tempat berbeda, Huang Jeong dijemput oleh Bin untuk bertugas kembali. Di dalam mobil, Huang Jeong menghidupkan teleponnya dan menerima SMS masuk dari Hu Yunju yang mengatakan bahwa dia telah menemukan keberadaan James. Pencarian pun dimulai kembali. James yang mengetahui sedang diintai oleh Yunju di sebuah bar akhirnya menghampirinya. Di dalam percakapan, James mengatakan, apakah kita pernah bertemu? Hu Yunju mengatakan, salah orang kali. Lalu James memastikan perkataannya, benarkah kita belum pernah sama sekali bertemu? Hu Yunju yang makin ketakutan lantas menaruh HP miliknya untuk mengurangi kecurigaan terhadapnya. Namun sayang, insting James yang tajam melihat gerak-gerik Hu Yunju mencurigakan. Sambil memegang pisau kecil milik bar, ia mengatakan, mengapa kau mengikutiku? Tidak berapa lama, Huang Jeong datang ke bar tersebut, lalu duduk di meja dekat pintu. James yang mengingat wajah Huang Jeong yang pernah membututinya, segera bergegas pergi dari bar tersebut. Huang Jeong pun langsung mengikuti arah James keluar. Namun ketika Hu Yunju hendak bergegas, dia melihat pisau bar telah hilang. Itu berarti James sudah membawa pisau tersebut. Ketika Huang Jeong sedang membuntuti James, tiba-tiba James keluar dari arah yang berlawanan. Dan saat mereka berpapasan, James pun langsung menyayat lehernya dan menusuk perut Huang Jeong. Perkelahian pun tak terhindarkan yang membuat beberapa kaca mobil pecah dan beberapa alarm mobil berbunyi. Dan untungnya Huang Jeong masih bisa selamat ketika James mendengar suara Hu Yunju yang memanggil-manggil Huang Jeong. Hu Yunju datang dan di tengah kondisi yang terluka, Huang Jeong mengatakan kepada Hu Yunju untuk segera mengejarnya karena hanya Hu Yunju lah satu-satunya yang mengenali wajah James. Dengan keadaan yang kacau, Hu Yunju pun lupa membawa HP miliknya. Di saat hujan turun pun, Hu Yunju terus mencari James. Namun naas, dia kehilangan jejaknya. Setelah hujan reda, tanpa sengaja ia melihat James, lalu mengintainya sampai tiba di kereta. James yang mengetahui sedang dipantau bergegas keluar di pemberhentian kereta pertama. Hu Yunju yang menyadari handphonenya tertinggal kemudian merampas handphone milik penumpang lainnya. Hu Yunju pun menelepon jajaran untuk merapat ke basement kereta. Namun jajaran mengalami kendala disebabkan jaringan yang terputus-putus. Mereka pun tidak dapat mengetahui keberadaan Hu Yunju. Huang Jeong yang memiliki insting kuat langsung membuka struktur pembangunan kereta, dan dia berkeyakinan kuat juga bahwa Hu Yunju saat ini sedang di basement kereta tersebut. Dengan luka yang belum pulih, Huang Jeong pun memutuskan bergegas ke sana dengan membawa pistolnya. Secara tiba-tiba, seorang pria membekap Hu Yunju dari belakang, dan itu adalah James yang tengah menyandranya. Di situ Hu Yunju melihat pisau di bar tadi berada di kantong saku celana James. Satu polisi pun tewas terkena peluru James. Pasukan skuad PUBG pun dikerahkan guna mengepung James. Dan ketika James lengah, Hu Yunju pun menusuk bagian paha kanan James. Dalam keadaan terkepung, James pun melompat tepat di depan kereta yang akan melintas, lalu melarikan diri. Ketika hendak mencapai ujung terowongan, James melihat seseorang yang sedang menunggunya di luar terowongan tersebut, dan itu adalah Huang Jeong. Dengan nada kemarahan, Huang Jeong mengatakan, hari ini kita akan bertarung secara nyata.
Dengan panik, Nyonya Besar mengatakan kepada jajaran di ruang kontrol segera menelpon bagian kereta untuk menghentikan kereta di belakang Huan Jong yang akan melintas. Huan Jong mengatakan, bukankah aku sudah bilang sebelumnya kau bisa menang jika kau melakukan sesuatu yang menurut orang lain gila. Keadaan menjadi 50-50 antara Huan Jong dan James, antara hidup dan mati. Pada akhirnya James pun terkena beberapa peluru Huan Jong dan tewas. Kereta pun berbelok ke sisi lain. Misi pun selesai. Singkat cerita, mereka mendatangi makam tupai sebagai penghormatan terakhir. Pada suatu hari, tim Bin pun mencari target baru dan melihat seorang yang mirip dengan target berikutnya, tidak lain bos dari James. Misi baru pun segera dimulai dan film pun selesai. Karena tidak adanya informasi dari beberapa karakter di film ini, maka setelah melakukan perenungan di toilet, kami menyimpulkan bahwa Babe di sini kan bos pencucian uang yang menyamar jadi kang sol sepatu. Dia juga adalah penyalur, kalau di sini sejenis vendor yang mempunyai berbagai klien seperti koruptor, pejabat korup pejabat yang ingin memakai jasa James. Maka dari itulah di saat James memutuskan berhenti untuk tidak merampok lagi, klien Babe tersebut menyuruh seorang untuk membunuh James. Daripada terus-menerus diteror nantinya, James menuruti klien Babe untuk terakhir kalinya. Lalu siapa orang di dalam telepon yang mengatakan tengah memesan paspor untuk James? Tentu itu adalah bos James yang akan menolong James untuk melarikan diri, yang juga terlihat di akhir film. Mengapa kami simpulkan itu bos James? Karena belum pernah ada bos mati duluan baru anak buahnya. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah sehebat apapun kejahatan pasti akan terungkap juga kalau ada ongkosnya mungkin. Akhir kata sampai berjumpa lagi dan bye-bye.